sampai ketemu lagi dari teman-teman di klinik ya. Kita sudah lama tidak bersua ya, tapi nanti kita akan aktifkan lagi setelah setelah kegiatan ini ya. Kita mau mengadakan pelatihan mutu ya mungkin sekitar tanggal 25 ya. Ini kerjasama dengan lembaga akreditasi. Baik untuk mempersingkat waktu karena waktunya ini juga pendek ya. Jumatan ya. Jadi di wilayah timur pasti akan lebih cepat kan waktunya ya. Jadi kita langsung ke materi inti bahwa hari ini kita akan adakan sosialisasi implementasi antrian online versi 2 ya. Ini khusus untuk klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Baik, kita langsung ke materi. Baik, hari ini kita akan melakukan sosialisasi Antrol versi 2 ya yang di launching oleh BPJS Kesehatan sekitar bulan Maret ya 2024 dan alhamdulillah Provaskes sudah berhasil melakukan UIT dengan beberapa KC ya termasuk yang paling dekat di Jawa Barat itu yang pertama adalah di KC Bogor ya dan UIT dari KC Bogor ini menjadi reference buat KC-KC yang lainnya dan teman-teman ketika mengajukan bridging antrian online versi 2 ini ya. Tadi udah dibacakan. Jadi agenda hari ini kita akan membahas 4 hal. Pertama, pemahaman mengenai bridging antrian online versi 2 ya. Terus yang kedua, bagaimana sih prosedur pengajuannya? Yang ketiga, kita akan belajar nanti dipandu Mbak Itra bagaimana melakukan settingan Antrol versi 2 dan Mbak Itra juga akan memberikan sedikit simulasi bagaimana operasional dari Antrol versi 2 ini. Ya. Nah, tujuan bridging Antrol ini banyak ya rekan-rekan ya. Jadi yang pertama tentunya simplifikasi prosedur. Jadi dengan adanya bridging antrian online ini teman-teman tidak perlu menginput lagi di web Antrol BPJS ya, cukup di antrian yang ada di Provaskes ya. Terus yang kedua safety pasien ya, karena dengan antrian ini kita tidak memanggil pasien itu by name ya, tapi berdasarkan kode ya dan diharapkan berdasarkan kode ini akan meminimalisasi kesalahan pemanggilan nama pasien ya. Terus yang ketiga tentunya dengan antrian ini akan memberikan kejelasan ya tentunya ya sehingga mengurangi konflik horizontal antar pasien atau pasien dengan petugas ya karena masing-masing pasien sudah memiliki antrian yang jelas ya. Yang keempat, tentunya teman-teman bisa mendapatkan indikator-indikator yang lebih banyak dengan pemanfaatan antrian online versi 2 ini ya. Indikator-indikator ini nanti teman-teman bisa gunakan sebagai indikator mutu prioritas baik di unit maupun di klinik gitu ya. Dan yang kelima itu memberikan kepastian pelayanan ya, baik pasien yang mengambil antrian dari rumah tetap bisa dilayani di klinik dengan pemanfaatan antrian online versi 2 ini ya. Apalagi di antrian versi 2 ini sangat bagus ya. Pasien juga bisa memilih dokter. Jadi teman-teman yang memiliki dokter lebih dari satu dalam 1 jam praktek itu pasien bisa memilih. Aku sukanya di dokter A nih, tapi aku sukanya di dokter B. Jadi itu bisa memilih sesuai preferensi pasien masing-masingnya. Terus yang keenam tentunya dengan berhasilnya kita melakukan bridging antrian versi 2 ini, tentunya kematangan aplikasi Provaskes itu semakin diuji ya dalam hal interoperabilitas antar aplikasi ya. Dan tentunya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien di klinik ya. Jadi teman-teman melalui antrian ini kita juga meningkatkan ya keselamatan pasien di klinik ya. Baik. Nah, ini Dokter Asih memberikan sedikit pemahaman ya.
Jadi selama ini teman-teman yang belum menggunakan antrian Provaskes itu masih menggunakan web antrian BPJS yang non bridging ya. Biasa tampilannya seperti ini ya. Sehingga teman-teman juga harus mengentry pasiennya ke Piker dan juga ke Provaskes. Jadi artinya 2 entry ya gitu. Lanjut. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan bridging Piker tapi belum bridging Antrol, maka kondisinya akan seperti ini ya. Jadi sudah melakukan bridging Antrol, tidak menggunakan web antrian lagi ya. Teman-teman tinggal menginput pasien lewat Provaskes. Jadi lebih singkat ya, lebih singkat gitu daripada tadi harus mengentry ke Provaskes juga harus mengentry ke Piker. Nah, kalau sudah bridging Piker minimal 1 langkah itu sudah hilang ya, sehingga teman-teman hanya 1 garis aja. Pasien mengambil dari mobil JKN, dari mobil JKN akan masuk ke webnya, web Antrol non bridgingnya, dan nanti teman-teman akan mengentry ke Provaskes ya. Nah, ini adalah kondisi ketika teman-teman sudah melakukan bridging Piker juga dan juga melakukan bridging Antrol ya. Sehingga sangat simpel ya, dari mobil JKN langsung masuk ke Provaskes ya. Jadi ini yang kita harapkan bagi teman-teman yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa melakukan bridging sekaligus ya, baik bridging Piker dan bridging Antrol ya. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan ketika teman-teman menggunakan web Antrol BPJS yang non-bridging dan menggunakan bridging antrian dari Provaskes ya. Jadi perbedaannya ini, jadi kalau di Provaskes kelebihannya teman-teman mendapatkan indikator-indikator yang lain ya, seperti waktu tunggu pelayanan, waktu tunggu dokter ya, waktu tunggu konsultasi dokter ya, terus waktu tunggu obat, dan tentunya media informasi digital bisa dimanfaatkan melalui dashboard dari antrian itu sendiri ya. Nah, ini tampilan sebelum kita melakukan memberikan fasilitas antrian ya. Dan ini tampilan setelah kita memberikan fasilitas antrian. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya di sini ya. Oke. Dan ini adalah fasilitas pemanggilan ya pasien baik oleh perawat maupun dokter ya. Dan ini adalah sarana-sarana yang dibutuhkan ketika teman-teman mau implementasi apa namanya? Antrian ya di sini ya. Jadi teman-teman butuh dashboard, bisa layar monitor, terus teman-teman juga harus membeli nih bootnya ya. Dan tentunya ada printer nih ya, printer mini yang digunakan untuk ngeprint antriannya ya. Ini bisa dibeli secara online ya. Oke. Nah, di materi kedua kita akan belajar mengenai bagaimana prosedur pengajuan ya. Jadi di sini klinik akan mengirimkan dokumen ya. Dokumen ini nanti kita akan secara kolektif ya per KC nanti dibantu oleh technical support ya. Dan kita akan ajukan melalui BPJS sesuai KC setempat ya. Nah, nanti BPJS akan melakukan waitlist antrian ya atau memutus hubungan Piker teman-teman, Provaskes teman-teman dengan antrian web online dari BPJS sehingga nanti antrian dari Provaskes bisa digunakan ya. Nah, di sini pasien tinggal klik dari mobile JKN ketika mau daftar ke klinik gitu ya, kira-kira ya. Jadi prosedurnya sebetulnya cukup singkat ya. Baik. Ini adalah dokumen persyaratan teman-teman yang harus siapkan nih untuk apa namanya, untuk kerjasama dengan eh, apa namanya, antrian versi 2 ini, yaitu yang pertama teman-teman harus menyiapkan permohonan, yang kedua teman-teman harus membuat BA-UAT-nya versi teman-teman ya, versi kliniknya masing-masing, terus yang ketiga teman-teman melampirkan BA-UAT fix, yaitu kita dapatkan dari KC Bogor ya. Dan itu sudah ada semua di link Google Drive yang sudah kita siapkan ya. Terus yang keempat ada fakta integritas Vaskes ya. Teman-teman silakan bikin di atas materai, dan yang kelima adalah URL, nanti bisa minta ke technical support. Tapi ke depan ini kita akan melakukan pendaftaran itu secara kolektif. Jadi teman-teman hanya menyiapkan dokumen
124 ya. Jadi untuk 35-nya kita yang siapkan gitu ya. Nanti dokumen ini diberikan ke technical support masing-masing ya. Dan kita akan mengajukan lewat BPJS secara kolektif ya. Nah, ini teman-teman ya, perbedaan eh, tampilan dari mobil JKN sebelum bridging dan setelah bridging ya. Jadi sebelum bridging kita akan mendapatkan nama dokternya ini kosong ya. Dan jadwal dokter ini akan tampil adalah jadwal operasional dari klinik. Atau biasanya kalau klinik ngesetnya itu 2 shift, maka dia akan tampil shift yang pertamanya gitu. Ini antrian versi 1 seperti itu ya. Untuk antrian versi 2 ini sudah sangat bagus ya. Jadi di sini sudah muncul nama dokternya dan jam praktek dokternya. Jadi kalau kalau di jam praktek ini ada 3 dokter atau lebih dari 1 dokter, maka yang muncul di sini pasien bisa memilih gitu ya. Nanti Mbak Itra akan berikan video simulasi pengambilan antrian lewat mobil JKN versi usernya gitu ya. Jadi biar lebih jelas perbedaan antara versi 1 dan versi 2 ya. Baik, hari ini kita melakukan sosialisasi karena insya Allah besok kita akan lakukan updating untuk semua vaskes itu versi 2. Tapi teman-teman ketika tidak mendapatkan nama dokter di mobil JKN, artinya teman-teman belum di whitelist oleh BPJS sehingga nanti perlu koordinasi dengan BPJS ya. Jadi ini kita memberikan apa namanya acuan nih buat teman-teman, hari Sabtu itu kita akan melakukan updating ya, antrian versi 2 baik untuk semua vaskes gitu ya. Sehingga teman-teman juga harus memberikan perhatian apa yang harus dilakukan, nanti Mbak Itra akan, pandu bagaimana melakukan mapping jadwal dokter, melalui Hafiz. Nah, bagi teman-teman yang belum bridging dengan BPJS, sudah kerjasama tapi belum bridging, maka nanti kita akan proses di awal bulan ya teman-teman ya, kita juga akan mengajukan bridging itu secara kolektif ya, supaya, lebih cepat dan lebih efisien tentunya ya. Dan, untuk antrol yang kita proses sampai akhir Mei ini adalah antrol versi 2 bagi teman-teman yang sudah melakukan bridging dengan Piker ya. Baik dari Dokter Lasti itu aja, materinya tidak banyak karena hanya seputar antrol ya. Nanti Mbak Itra akan demokan beberapa fitur baru yang ada di Provaskes yaitu antrian versi 2 dan booking antrian buat teman-teman yang menyediakan booking misalnya untuk dokter gigi atau dokter umum itu nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Itra dan simulasi dari sisi user nanti juga didemokan oleh Mbak Itra. Baik Mbak Itra itu yang bisa Ibu sampaikan, mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk paparan materinya. Sebelum kita masuk ke sesi demo, mungkin kita buka dulu untuk sesi tanya jawab ya Bu ya. Untuk Baik. 3 penanya saja dulu untuk yang pertama. Untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau open mic, lalu boleh ditanyakan kepada Dr. Swati Rahayu terkait implementasi dari Antrol versi 2 ini. Monggo ada yang bertanya? Apa tambah bingung? Oke, memang materinya ini ya sederhana ya Mbak Itra dan teman-teman ini kan sebetulnya sudah menjalankan Antrol versi 1 ya. Jadi teman-teman yang kerja sama-sama BPJS ini sebenarnya sudah familiar ya perbedaannya. Mungkin kita bisa bisa langsung ke materi ya. Oh ini mungkin Klinik Permata Gading ingin bertanya, boleh? Saya dari Klinik Permata Gading mau tanya Bu, ini kan untuk kliniknya sudah bergabung dengan ASIS. Nah, kemarin itu sudah bridging BPJS, tapi kami masih untuk antara orangnya belum Bu. Jadi kita Oh, gabungnya ke BPJS yang ke Pikir aja. Setelah itu iya. obatnya kan belum bisa masuk ke iklan juga Bu. Itu gimana gitu?
Untuk obat ya, obat ini apa yang masuk ke iklim? Misalnya obat kayak yang ke pasien itu loh pas kita ngeklaim. Oh, obat ke pasien seperti apa? Kan kalau BPJS sudah fee for service nih. Pas waktu nginput datanya. Oh, berarti bukan ke piker ya maksudnya ya? Iya, Bu. Heeh. Jadi Dokter Asih kebetulan nggak paham sih ya kalau misalnya aplikasinya ASIS, tapi di Provaskes ini kita obat-obatan sudah otomatis masuk ya. Jadi untuk antrian versi 2 kita juga sudah update. Nanti mungkin Mbak Aldea bisa ini ya koordinasi dengan ASIS ya gitu. Kebetulan ini Provaskes kan, jadi kita kasih ini aja gambaran seperti apa gitu ya. Jadi untuk di Provaskes sendiri semua data udah otomatis masuk kecuali ada suhu yang belum masuk dan apa ya Mbak Itra ya, ini Alergi, alergi Ibu. karena memang ya karena memang dari Trasmak BPJS-nya itu belum ada gitu. Jadi BPJS juga menginformasikan mungkin dalam waktu dekat akan muncul Trasmak untuk dokumentasi untuk pengiriman data suhu dan Alergi. alergi gitu. Mungkin nggak lama lagi ya Mbak Itra ya. Iya. Baik. Ibu, Baik terima itu kasih. ya Mbak Cindy ya. Iya, Ibu. Baik. Terima kasih. Sama. Baik, Bapak Sama-sama. Ibu semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu. Saya Nurul dari Klinik Saroja, Ibu. Oh iya, Saya gimana Bu? menanyakan untuk yang Antrol 2 ini, apakah bisa ini untuk rujukan horizontal itu apakah bisa? Nah, Oh, rujukan horizontal itu kan rujukan sesama vaskes primer ya. Misalnya J. kita ke FKTP atau ke FKTP lain atau ke puskesmas gitu ya. Iya. Nah, memang dari dokumentasinya belum disediakan gitu. Jadi kita nggak bisa membuat karena dari BPJS sendiri itu belum menyiapkan dokumentasi untuk bridging itu gitu. Kira-kira Dokter Nurul. Berarti itu nanti untuk horizontal kita ngentri Ke ke Piker. Provaskes di jalan, kemudian nanti kita ke pikernya untuk rujukan Betul. horizontal, gitu kah? Betul, iya betul. Jadi nanti sambil Oh, nunggu gitu. fasilitas yang diberikan BPJS. Sama sih kayak suhu kan kita belum bisa kirim. Bukan karena kita Iya. nggak bisa kirim, karena memang pintunya belum dibuka sama mereka gitu. Oh, baik. Kalau ini Ya, satu ya. lagi, Ibu, untuk yang nadi itu kan kalau di atas 100 ternyata itu tidak bisa tersimpan, itu gimana ya, Bu ya? Oh ya, itu memang dari BPJS ada pembatasan ya, tapi nanti kita coba update lagi apakah dokumentasinya udah dirubah apa enggak gitu ya. Soalnya dulu Iya, di soalnya kan kan kadang kayak ada tensi pasien gitu ya, yang kita lebih dari itu. Iya. iya. Tensi juga juga gitu kalau kita ketik di atas 180 mereka tolak gitu. Tapi itu udah kita Iya. sampaikan sih ke mereka gitu. Untuk di Oh, versi bridging ini ada hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan gitu maksudnya. Ya. iya, baik, baik, baik. Untuk satu Oke. lagi, Dok, maaf, Ya, punten. nggak apa-apa, Dok. Untuk apa namanya yang odontogram. Jadi kita di klinik saya itu untuk odontogram itu untuk pasien yang mau kayak apa pembuatan gigi palsu itu kan harus menyertakan apa ya nama kayak seperti surat rujukan, tapi itu bukan surat rujukan, Dok. Nah, itu belum bisa dari Provaskes ke ini ke apa namanya ke Piker ke BPJS. Jadi Oh, itu nanti kalau misalkan kita ngentri di Provaskes, itu nanti di Piker itu kita nggak bisa ubah ke odontogramnya. oh, coba nanti kita japrian aja ya, Dok ya. Jadi Oh, apa sih problemnya kalau selama pintunya dibuka bisa kita fasilitasi gitu. Kalau iya, soalnya pintunya kemarin belum dibuka, jadi kalau sebelum pintunya belum dibuka, memang harus dari piker. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, kita bisa koordinasi sih sama BPJS pusat gitu supaya nanti apa ketemu gitu solusinya seperti apa gitu. oh, Eh, JP. Ibu Terima izin Bu, Ya, kemarin waktu Itra UIT sama wilayah 4 dan 5, ternyata untuk odontogram ini memang belum ada akses ke pikernya Ibu. oh gitu. Iya, untuk odontogram ini Ibu. Jadi memang fokusnya baru ke umum. Dan untuk odon ini memang sama sekali belum ada aksesnya Bu. Kira-kira Oh iya. begitu ya, Dokter Nurul ya. Baik, terima kasih, Intinya Dokter. gini dok,
ketika kita Jadi, kirim data, mereka buka enggak ya pintunya gitu. Kalau oh nggak dibuka, walaupun kita sudah entry di Provaskes, kita nggak bisa kirim gitu. Dan memang untuk bridging ini masih masih mereka kembangkan gitu loh. Mereka juga saya lihat apa ya lagi gencar mengembangkan bridging ini gitu. baik, baik, Karena baik. kedepannya kan semua klinik harus RME ya. Kalau bridgingnya belum sempurna akan menjadi kendala juga gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih, Bu. Ya baik. Lanjut, Eh, mungkin ada yang masih bertanya, Mbak ad- Itra? ada Bu ini dari kolom chat Bu, dari Klinik Eka Husada. Mbak maaf, tapi kalau kami Klinik Eka Husada untuk obat tidak masuk langsung ke piker ya. Harusnya sudah ya Bu ya. Intinya Harusnya sudah sudah. dikirim di rencana kepulangan itu untuk resepnya sudah masuk, dipastikan di detail checklist pengiriman piker, lalu di transaksi resepnya di sana juga ada centang untuk kirim obat ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nanti coba dicek ya untuk Eka Husada ya, Mbak Itra ya. Ya, insya Allah baik Ibu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Itra, Baik Ibu, untuk kita simulasi ya dan ya. setting ya. Ya, baik Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita lanjut pada tahap demo, yang mana pada demo ini Itra akan menjelaskan bagaimana sistem dari Antro versi 2 ini. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Sasi Rahayu, bahwasannya untuk Antro versi 2 ini pasien sudah bisa untuk memilih dokternya. Dengan catatan, untuk klinik-klinik yang mungkin saat ini untuk settingannya itu ada ada 2 lebih poli umum. Jadi untuk poli yang lebih dari 1, itu dihapuskan. Jadi cukup 1 poli saja, namun nanti dibedakan dengan nama ruangan dokternya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Antro-versi 2 ini, memang nanti si pasien itu diwajibkan mengambil nomor antriannya via mobil JKN. Sedangkan untuk pasien BPJS yang mungkin mereka tidak mempunyai aplikasi untuk antrian mobil JKN dan mengambil antrian manual di klinik, otomatis untuk antriannya tidak bisa kita kirimkan ke Antro BPJS-nya. Baik di sini untuk setting jadwal antrian, pertama bagi klinik yang sudah bridging picker dipastikan dulu untuk dokternya sudah di-mapping ya. Biasanya technical support dari Provaskes itu sudah mapping untuk nama dokternya itu. Nah, di sini kira-kira sudah ada tenaga medis beserta kode dokternya juga. Nah, kalau sudah dipastikan untuk nama dokter dan kode dokternya ini sudah di-mappingkan, barulah nanti bagian front office atau bagian pendaftaran melakukan setting antrian. Yang mana untuk setting antrian ini kita harus sesuaikan dengan jadwal Hafiz yang sudah disetting. Nah, itu ada di menu antrian bagian setting jadwal antriannya. Nah, di sini biasanya kalau untuk antrian yang belum terbridging ke Antrol itu bisa ditambah jadwal praktek seperti biasa. Mungkin ini bagi klinik yang tidak bekerja sama dengan BPJS atau klinik yang mungkin belum terbridging ke pikernya. Nah, sedangkan untuk klinik yang sudah bridging piker dan juga bridging Antrol, untuk setting jadwal antriannya itu nanti klik di lihat jadwal pada Hafiz ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini akan muncul kode poli dan juga nama polinya. Misal di sini kita mau setting untuk poli umum ya, Bapak Ibu semuanya. Poli umum, lalu di sini tanggalnya tanggal 17 dan didapatkan atas nama tenaga medis dengan kode 466000. Nah, untuk settingnya nanti bagian front office tinggal klik simpan jadwal saja seperti ini. Nah, di sini akan muncul atas nama Dr. Kris Wandani yang mana jam pelayanannya itu sudah menyesuaikan dengan Hafiz yaitu dari jam 7.30 pagi sampai jam 12.00 siang. Nah, jangan lupa dipilih nanti ruang pelayanannya, karena kalau seandainya ruang pelayanan ini tidak dipilih, maka nanti pasien tidak bisa mengambil nomor antrian via mobil JKN-nya. Nah, ruangannya tadi klinik umum, kalau sudah kita klik OK simpan, kita klik OK. Nah, di sini biasa tidak bisa karena jadwal si Dr. Kris ini sudah kita setting di sini. Nah, di sini, di hari Jumat, Dr. Kris Dawani dari jam 7.30 sampai jam 12. Misal kita coba setting untuk poli gigi ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ambil gigi. Nah, di sini tidak muncul karena memang tidak ada jam pelayanannya sekarang, seperti itu. Namun, kira-kira untuk tahapan settingan antriannya seperti itu. Jadi dibuka menu antrian, lalu diklik setting jadwal antrian, lalu dipastikan untuk antrian lamanya itu sudah dihapus. Nah, seperti ini yang belum ada kode dokternya, berarti itu antrian lama. Jadi nanti dihapuskan dulu semuanya. Nah, kalau sudah dihapuskan, barulah nanti diklik lihat jadwal pada Hafiz, nanti muncul poli-poli yang tersedia. Nah, nanti tinggal dipilih poli mana yang mau kita setting dulu, misalnya poli umum.
lalu nanti akan muncul dokternya, lalu nanti tinggal klik simpan jadwal, lalu diisikan ruang tujuannya, lalu diklik simpan. Nah, maka otomatis nanti untuk tampilan jadwal antriannya akan muncul seperti ini per harinya. Ada misalnya hari Jumat, ada Dokter Kriswadani dari jam 7.30 sampai jam 12, dan di sini kode dokternya juga sudah masuk. Nah, itu untuk setting antriannya. Lalu kedua, bagi klinik, bagaimana caranya kita mengetahui apakah si pasien tersebut benar-benar sudah mengambil nomor antrian via mobil JKN. Nah, di menu antrian ini, di sini sudah ada tambahan menu baru. Nah, jadi nanti diklik menu antrian, lalu diklik di sini bridging antrol BPJS. Nah, di sini ada yang namanya log antrian MJKN. Nah, di sini kita bisa lihat nomor antrian yang sudah diambil via mobil JKN oleh si pasien tadi. Nah, jika pasiennya itu adalah pasien yang baru diambil, perlu kita daftarkan. Nah, untuk mendaftarkannya, Bapak Ibu semua tidak perlu balik ke dashboard pada menu front office. Tapi langsung saja nanti ditanyakan, misal, Bapak Ibu mohon maaf tadi antriannya mobil JKN nomor berapa? Misalnya A001. Ya sudah, nanti tinggal klik daftarkan di sini. Nah, maka di sini akan langsung masuk ke form pendaftaran rawat jalan yang mana untuk data-datanya sudah mengikut seperti nama, nomor antriannya, lalu poli tujuannya, nama dokternya gitu. Jadi perlu disesuaikan seperti itu untuk pengecekan nomor antriannya. Nah, di sini sudah ya untuk nomor antriannya. Nah, di sini sudah. Selanjutnya nanti dilakukan screening visual seperti biasa, yang mana untuk yang warna hijau adalah pasien stabil, warna kuning untuk pasien lansia, dan warna merah untuk pasien kegawat daruratan. Misal pasiennya adalah pasien stabil. Nah, ini akan masuk otomatis nomor antrian yang tadi sudah diambil oleh pasien. Dan di sini sudah ada centang tambahan, kirim antrian ke BPJS. Jadi untuk antrol ini ada 2 tahap proses pengiriman antriannya. Yang pertama pada saat pendaftaran yang nanti dikirim oleh front office. Yang kedua nanti dikirim oleh dokter. Jadi nanti setiap dokter di modul PPA itu wajib melakukan pemanggilan kepada pasien karena nanti dokterlah yang akan mengirimkan status kehadiran pasien ke antrol BPJS-nya. Nah, di sini untuk pendaftarannya sudah, nama perawatnya misalnya Eneng Nia Yuningsih. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik simpan, lalu kita klik OK. Nah, di sini nomor dokter tidak sesuai. Kita coba ya pasien yang lain. Kita daftarkan pasien yang nomor umum. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Mbak Itra, itu untuk pengambilan dari mobil JKN-nya, dokternya belum dipilih tadi itu. Oh iya, tadi kebetulan ambilnya tadi dari posmen ya Pak ya? Untuk posmen, oh ya, untuk posmen harus dimasukkan juga kode Kode dokter. dokternya, Mungkin iya. Mas Jimmy bisa bantu. Oh iya, ini Mas Jimmy-nya kebetulan lagi di jalan ya Pak ya. Mungkin Itra boleh minta tolong ke Bapak Pak untuk ambilkan nomor antriannya? Oke, sebentar ya. Iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Mungkin sambil diambil antrian lewat mobil JKN, dibantu demokan yang ambil langsung antrian onsite aja, Mbak Itra. Masih di mood ini, masih di mood. Baik, sebelumnya sembari kita menunggu antrian dari mobil JKN-nya, kita cobakan ambil antrian yang onset ya, Bapak Ibu semuanya. Itu tetap ada di cetak tiket antrian. Nah, di sini sudah muncul antrian yang tersedia dan juga sudah ada nama dokternya. Nah, untuk pengambilan nomor antriannya ini masih sama. Nanti diarahkan saja pasien atau mungkin dibantu oleh bagian front office untuk cetak tiketnya. Tinggal klik silakan untuk cetak tiket. Nah, di sini sudah muncul nomor tiketnya itu A003. Kenapa? Karena tadi udah ada diambil di MJKN untuk A001 dan A002-nya. Nah, ini nomor antriannya sudah
keluar, nanti kita cetak. Lalu setelah itu kita lanjut ke pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu kita klik di dashboard, pada menu front office diklik open, lalu di sini kita klik open pada pendaftaran rawat jalan. Nah, di sini kita klik tambah pendaftaran. Nah, di sini seperti biasa kita cari dulu pasien yang ingin kita daftarkan. Kalau pasien lama, kita tinggal klik search, lalu nanti kita cari pasien itu by nama, atau nomor NIK, atau nomor KIS-nya. Misal di sini kita pilih pasiennya itu adalah pasien satu sehat misalnya. Nah, ini tinggal kita pilih. Lalu kita lakukan screening visual, warna hijau untuk pasien stabil, warna kuning untuk pasien lansia, ibu hamil, lalu warna merah untuk pasien kegawat daruratan. Misal pasien satu sehat ini datang dalam keadaan batuk misalnya, atau demam. Nah, itu bisa kita kategorikan ke pasien stabil. Lalu di sini juga sudah tercentang otomatis untuk kirim data ke Piker ke satu sehatnya juga. Lalu di sini ada opsional, karena kita tadi menggunakan nomor antrian, berarti kita pilih dengan nomor antrian, kita masukkan nomor antriannya, yaitu A003. Nah, setelah itu di sini tinggal kita pilih poli tujuannya kemana, misalnya poli umum, nama ruangannya kemana, di sini kita pilih ruangan umum, dan dokter pemeriksanya siapa? Tadi ada dokter Kriswandani. Lalu untuk nama perawatnya di sini ada Eneng Mia Yuningsiam Dekep. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan, kita lalu klik OK. Nah, di sini sebentar. Simpan lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini akan ada notis bahwasannya data pendaftaran berhasil disimpan. Nah, biasanya itu kan ada dua notis ya Bapak Ibu semuanya. Pertama berhasil kirim ke Piker, kedua berhasil kirim ke Satu Sehat. Nah, sekarang ada tambahannya, yaitu kirim data antrian ke BPJS berhasil. Data antrian berhasil kirim data ke Antrol BPJS. Nah, untuk data pendaftaran pasien ini udah masuk nih ke Antrol nomor antriannya. Selanjutnya adalah proses pengiriman tahap 2 untuk Antrolnya. Nah, itu ada di mana? Itu ada di modul PPA. Berarti nanti kita di sini klik tutup dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke modul PPA, misal nih, Mbak Itra ini kenapa ya kok nggak berhasil pengiriman data ke Piker Satu Set atau Antrolnya? Nah, gitu. Nah, untuk itu nanti bisa dilakukan pengiriman ulang. Caranya nanti diklik detail pada nama pasien, nanti di scroll ke bawah. Nah, di sini ada untuk detail pengiriman data. Kalau seandainya memang belum dikirim, nanti bisa di sini klik kirim ulang gitu. Baik itu ke Piker, ke Satu Sehat maupun ke Antrolnya. Nah, kalau sudah kita klik tutup. Lalu untuk modul PPA kita klik dashboard. Lalu kita klik open pada modul PPA. Nah, di sini sudah muncul ya nama si pasien yang tadi kita daftarkan. Dan seperti tadi yang sudah kita jelaskan sama-sama juga, bahwasanya dokter ini wajib melakukan pemanggilan. Nah, caranya sama, tinggal klik panggil pada antrian dokter, lalu kita klik panggil antrian, lalu kita klik OK. Nah, misalnya pasien A003 ini nggak datang nih, misalnya ya. Nah, dokter itu bisa nanti klik lewatkan seperti ini dulu, lalu kita klik OK oleh si dokter. Nah, ternyata setelah selesai pelayanan oleh pasien berikutnya, si pasien ini datang dan dokter ingin melakukan panggilan ulang. Nah, itu juga bisa, tinggal klik nanti panggil ulang, lalu klik OK. Lalu kita klik panggil antrian. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, nomor Nah, saat sudah dipanggil, pasiennya datang, nanti dokter jangan lupa klik mulai pelayanan. Kalau pasiennya datang. Nah, saat nanti diklik mulai pelayanan, otomatis nanti akan ada notis bahwasannya data antriannya sudah masuk ke Antrol. Dan itu datanya membuktikan si pasien A003 ini hadir gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya tetap nggak hadir, gimana Mbak Itra? Ya udah, nanti di akhir pelayanan bisa dilakukan pemanggilan ulang oleh dokter. Ternyata pasiennya tetap nggak datang, nanti dokter tinggal pilih tidak hadir. Nah, saat nanti ditutup, maka nanti akan keluarlah notis seperti ini. Nah, status kehadiran Antrol BPJS berhasil diupdate. Nah, kehadirannya ini seperti apa? Mungkin memang hadir atau tidak hadir. Nah, itu diupdate di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk pemanggilan antrian di ruangan dokter. Nah, tadi Bu Lasri juga udah bahas ternyata di Provaskes ini alhamdulillah kita juga sudah ada pemanggilan antrian di farmasi. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, sebelum kita ke farmasi tentu kita input dulu asesmennya di sini. Kita input asesmen ulang karena pasiennya adalah pasien lama. Lalu kita klik tambah input ASUL, kita klik OK.
Nah, di sini kita isikan sistol pasiennya berapa, diastolnya berapa. Lalu di sini kita isikan juga nadinya berapa, pernapasannya berapa, suhunya misalnya 36, lalu misalnya berat badannya 45, tingginya misalnya 155, lalu lingkar perutnya 85. Lalu nanti perawat menanyakan ke si pasien, keluhannya apa, misalnya anamnesianya ini adalah batuk pilek misalnya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan, lalu kita klik OK. Nah, ini oleh perawatnya. Dokter bagaimana? Nah, dokter kan nanti akan mengisikan pemeriksaan fisik lainnya misalnya. Dokter tinggal klik ubah pada asesmen itu. Lalu nanti di-scroll ke bawah, dibaca hasil pemeriksaan si perawat, nanti dokter mungkin mengisikan objektif pasiennya bagaimana, misalnya dalam batas normal. Nah, lalu apakah ada rencana asuhan untuk pasien? Kalau memang tidak ada, ini juga boleh dikosongkan. Nanti tinggal klik simpan, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya untuk asesmennya. Selanjutnya nanti dokter akan input tindakan. Caranya tinggal klik input tindakan, lalu nanti dokter tinggal pilih tindakan yang ingin diberikan kepada pasien itu apa. Misalnya kita ambil contohnya administrasi saja. Di sini sudah ada tarifnya yang udah disetting di menu setting awal. Kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, ini sudah ada notis data berhasil disimpan. Baru kita klik tutup oleh si dokternya. Selanjutnya, dokter akan input diagnosa dan prosedur. Caranya tinggal klik diagnosa prosedur, lalu nanti di sini tinggal dimasukkan kode ICD-10 diagnosanya apa. Misalnya A57 misalnya, yaitu Kangroid. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik save. Nah, ini sudah masuk juga nih untuk diagnosanya. Dan yang selanjutnya apa? Yaitu input resep oleh si dokter. Karena setiap pasien yang dilayani, yang diobati, pasti akan diberikan resep. Nah, caranya tinggal klik input resep di sini. Nah, di sini bisa dipilih kelas terapi. Nah, untuk kelas terapi ini boleh diisikan, juga boleh tidak. Misal di sini kita pilih kelas terapinya itu UNFAC. Lalu nama obatnya misalnya Aciclovir 200 mg misalnya, kemasannya tablet. Lalu dosisnya berapa? Misalnya 3 kali 1 tablet per berapa minumnya? Misalnya per bulan, per hari, per jam, per menit, per minggu, per tahun. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jenis obat yang diberikan oleh si dokter, misalnya per hari. Lalu obat tersebut diminum selama berapa hari? Ini wajib diisikan, misalnya 7 hari. Lalu waktu konsumsi obatnya kapan? Misalnya setelah makan. Dan terakhir dibuatkan jumlah obat yang ingin diberikan itu berapa? Misalnya 10. Nah, kalau sudah tinggal klik OK simpan dan tambah. Nah, ini sudah berhasil untuk data obatnya. Kita klik tutup. Terakhir, nanti dokter akan membuatkan rencana kepulangan jika memang tidak ada order lab sama order radiologinya. Nah, untuk rencana kepulangan ini, kenapa dokter yang mengisikan? Karena hanya dokter yang mengetahui dan berhak memutuskan apakah pasien tersebut berobat jalan atau dirujuk atau dirawat inapkan gitu. Jadi tinggal diklik rencana kepulangan di sini, lalu dipilih cara keluarnya, berobat jalankah, dirujukkah gitu. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya pasien ini berobat jalan saja karena tadi hanya batuk pilek ya. Nah, kalau sudah tinggal klik OK pilih. Nah, di sini akan muncul di rencana kepulangan pasien rawat jalan ini akan muncul semua pemeriksaan si perawat dan dokter tadi, baik itu anamnesianya, vital sign-nya juga, diagnosa, obat, lalu ada dietnya juga. Nah, kalau sudah nanti akan tercentang otomatis kirim data ke pelayanan Kepicare atau ke Satu Sehat. Nah, tinggal kita klik OK simpan data, kita klik OK. Nah, di sini kirim data kunjungan Kepicare gagal karena tadi ya untuk alergi makan dan alergi lainnya itu juga belum ada production-nya, jadi belum bisa kita kirimkan ke Kepicare. Namun lebih kurang untuk tahapan pengisian asesmennya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kita anggap selesai, kita klik tutup di rencana kepulangan. Selanjutnya kita masuk ke menu farmasi untuk transaksi resep. Karena tadi kan sudah ada ya pemanggilan antrian di bagian farmasi. Nah, itu ada di dashboard, lalu diklik open pada farmasi, lalu diklik open pada transaksi resep. Nah, di sini seperti biasa ya, kita lakukan telaah resep dulu dengan cara klik lihat data. Dan reminder lagi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk telaah resep ini atau transaksi resep ini wajib dilakukan ya Bapak Ibu semuanya. Karena nanti untuk pengiriman data obat kita, baik itu ke Kepicare ataupun Satu Sehat, itu ada di sini. Nah, di sini resepnya sudah masuk, kita lakukan detail
checklist penerimaan resep dengan cara klik proses sekarang, lalu kita klik OK. Nah, di sini tinggal kita lakukan telaah. Pertama, bentuk sediaan telah sesuai, jika memang sudah kita klik iya. Stabilitas baik iya, dosis sesuai iya, cara minum sesuai iya, polifarmasi tidak ada, mungkin ini berlaku untuk TPMD, lalu reaksi obat tidak ada, misalnya iya, interaksi obat tidak ada, misalnya iya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik OK simpan, dan resep tersebut diproses oleh bagian farmasi. Nah, untuk proses resepnya ini, jika memang sudah selesai dan ingin diserahkan, itu kita sudah bisa melakukan panggil antrian di farmasi. Di sini, tinggal klik panggil antrian. Namun sebelumnya di sini Itra izin dulu ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kita klik panggil antrian. Nah, di sini kita klik panggil. Lalu kita klik OK. Antrian selanjutnya. Nomor urut A3 menuju ruang penyerahan obat. Nah, pasiennya datang, nanti bagian farmasi tinggal klik OK penyelesaian pelayanan. Nah, nanti untuk penyerahan obat itu bisa dilakukan detail penyerahan obat ini. Nah, detail penyerahan obat ini tujuannya agar si farmasi bisa memastikan bahwasannya resep tersebut memang diberikan kepada pasien yang sudah diresepkan oleh dokter. Caranya tinggal klik lakukan penyerahan obat, lalu di sini ditelaah. Pertama, identifikasi pasien sudah benar, nanti ditanyakan namanya. Kalau sudah tinggal klik iya. Lalu nama dan jumlah obat telah sesuai resep, jika memang sudah klik iya. Lalu dosis sudah tepat sesuai anjuran, klik iya. Rute pemberian obat sudah tepat, benar, tadi sudah diresep, dilakukan telaah, lalu obatnya diserahkan, berarti sudah. Lalu waktu pemberian obat sudah tepat, iya. Lalu setelah itu, apakah informasi obat dan lain-lainnya sudah tepat? Iya. Dokumentasi sudah benar? Iya. Nah, di sini ada kirim data ke Piker dan ke Satu Sehat. Jadi itu kenapa tadi kita reminder untuk transaksi resep ini wajib dilakukan. Karena untuk pengiriman obat kita ke Piker dan ke Satu Sehat, itu dilakukan di transaksi resep ini. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik OK, simpan dan serahkan. Nah, di sini kalau tadi karena pikir kita tidak bisa dikirim ya di rencana kepulangan. Nah, kalau sudah berhasil itu biasanya akan ada notis bahwasannya untuk resep dan obat kita itu sudah masuk baik itu ke Pikir maupun ke Satu Sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir nanti reminder lagi untuk Bapak Ibu semuanya bahwasannya untuk semua pasien, baik itu penjamin BPJS, pribadi, mandiri inhal atau yang lainnya, itu wajib menyelesaikan kunjungannya di transaksi kasir. Karena apa? Karena kasir inilah nanti prosesnya ini yang menyelesaikan kunjungan pasien, terutama pasien Satu Sehat. Jadi wajib dilakukan transaksi kasir ini. Nah, itu ada di mana? Itu ada di front office, di menu kasir, kita klik open. Nah, di sini sudah muncul ya pasien kita, dan di sini ada status bahwasannya Satu Sehat belum pendaftaran. Jadi kita tidak perlu menyelesaikan ya, karena tadi pasien kita tidak kita daftarkan. Namun ini bisa diingat untuk Bapak Ibu bagian front office, kepada pasien Satu Sehatnya itu wajib ya dilakukan penyelesaian kunjungan hingga proses transaksi kasir. Mungkin itu untuk alur pendaftaran antrian dari outset ya Pak Salman ya. Sekarang kita coba daftarkan pasien dari via mobil JKN. Nah, tadi kita udah minta tolong Pak Salman untuk ambilkan nomor antrian. Nah, ini ada A004 dan ini sudah ada untuk polinya, poli umum dan dokternya juga sudah tertera, yaitu tenaga medis 46600 atas nama Dr. Kriswandani. Nah, nanti bagian front office tinggal klik antrian, lalu diklik bridging antrol BPJS, lalu nanti diklik log antrian MJKN-nya jika memang pasien datang ke klinik dengan status sudah mengambil nomor antrian di mobil JKN. Selanjutnya kita daftarkan sama, tinggal klik daftarkan. Nah, setelah itu di sini akan muncul nama pasiennya, nomor antrian yang sudah diambil dari mobil JKN, lalu nama dokternya juga. Tugas kita di sini cukup melakukan screening visual dan diisikan nama perawatnya, misalnya Eneng Nia Yuningsi. Nah, kita klik simpan, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya notisnya bahwasannya untuk data antrian ini atau data pendaftaran ini sudah masuk ke Piker dan juga ke antrian atau antrol BPJS. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk pendaftaran pasien dari mobil JKN-nya. Berikutnya nanti diisikan asesmen seperti biasa, dilakukan pemanggilan oleh si dokter, diinputkan asesmen, dibuat rencana kepulangan, diinput resep, lalu nanti di akhir ada transaksi resep dan penyelesaian kunjungan di kasir.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Dari klinik medis Gelora boleh silakan Ibu Yales. Iya, selamat siang Mbak. Selamat siang Bu. Ya, mohon maaf ini pertanyaannya agak banyak, enggak apa-apa Mbak? Oh iya nggak apa-apa. Ya. Pertama gini Mbak, tadi kan untuk setting antriannya itu dibuat per dokter Mbak ya? Lebih tepatnya disesuaikan menurut jadwal praktik dokter di HAFIZ. Dokter itu ya. Di HAFIZ. Ini Mbak, dokter kita ini kan kita ada 3 poli, jadi ada 3 dokter umum. Untuk mengatasi dokter pengganti itu gimana ya Mbak? Apa kita buatkan disetting lagi atau gimana? Kalau untuk dokter pengganti itu tetap nanti diisikan saja nama dokter yang memang sesuai di HAFIZ-nya saja Bu. Oh gitu. Karena kan untuk nama dokter ini disesuaikan dengan mapping yang ada di bridging picker. Nah, biasanya gitu. untuk dokter pengganti itu kan nggak ada ya Bu ya di picker. Iya. Jadi tetap nanti dipilih saja nama dokter yang memang praktek hari itu. Oh gitu. Terus gini Mbak, di kita ini kan ada poli umum, maksudnya yang biaya sendiri, dan ada yang dokter BPJS. Itu kan kalau dulu sempat pengalaman gini Mbak, waktu ambil antrian di MJKN, itu yang dokter umum kan juga masuk di HAFIZ ya. Itu kebanyakan milihnya yang dokter yang pribadi yang biaya sendiri itu. Terus mengatasi gimana ya? Oh iya, baik. Sebelumnya izin Ibu, untuk poli itu memang kebetulan HAFIZ hanya membaca 1 poli Ibu. Jadi misal kayak Ibu nih, poli umum Ibu ada 2, BPJS 1, pribadi 1. Nah, misalnya yang praktek pagi ini tuh poli si pribadi misalnya. Nah, walaupun nanti sudah diambil oleh si pasien itu ke poli BPJS-nya, yang umum BPJS, itu antriannya tetap akan masuk yang ke pribadi ini Ibu. Karena memang HAFIZ-nya sendiri membaca 1 poli. Nah, cara mengatasinya nanti cukup berarti ruangan dokternya saja yang dibedakan. Namun untuk polinya cukup 1 saja, begitu Ibu. Oh gitu ya. Nanti tak coba dulu deh nanti. Oh iya, baik Ibu. Terus Mbak gini lagi, tadi antriannya ini ada 2 Mbak ya, bisa lewat kalau yang ambil antrian MJKN itu yang lewat log JKN tadi itu ya, sama kalau yang misalnya tanpa antrian MJKN itu lewat yang pendaftaran kayak biasanya itu. Iya, kayak biasa di menu antrian nanti cetak tiket antrian sesuai jam operasional si Pak dokter. Nah, nanti didaftarkan kayak biasa seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya, ya. Terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama Bu. Mbak Itra mungkin dibantu dijelasin juga tampilan perbedaan di mobile JKN antara versi 1 dengan 2. Oh iya, boleh. Tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Bu Lastri apa ya, cuman mengingatkan lagi bahwasanya untuk tampilan JKN versi 1 dan versi 2 itu sebenarnya ada sedikit perubahan. Yang mana kalau untuk antrian mobile JKN pertama itu nggak ada pilihan nama dokternya. Nah, sekarang di antara mobile JKN 2 ini sudah ada pilihan nama dokternya. Jadi pasien udah bisa mau diperiksa sama dokter yang mana gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, untuk aplikasinya, base aplikasinya, pastikan untuk tampilan utama dari mobile JKN itu version 4.8. Karena kita mengikut sertakan dengan kebutuhan Android versi 2 ini. Karena kan untuk MJKN versi 1 itu masih 4.5 ya Pak ya. Dan untuk versi 2 ini adalah 4.8. Jadi dipastikan dulu kalau versi mobile JKN-nya udah 4.8, kalau udah barulah nanti diambilkan nomor antriannya. Nah, untuk pengambilan nomor antriannya itu sebentar, di sini kita ada ya videonya. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Cara pengambil antriannya itu sama, masih seperti biasa, cuman perbedaannya itu sekarang Bapak Ibu semua itu bisa melakukan pemilihan nama dokternya. Nah, di sini kita buka ya di via WhatsApp. Di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Kita ulang lagi. Nah, di sini ada V4.80. Nah, ini pertanda kalau MJKN kita udah versi terbaru. Lalu untuk pengambilan nomor antriannya sama. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Sudah ada tadi pilihan nama dokternya juga di sini. Sebentar. Nah, ini ada pilihan nama dokternya berdasarkan jam operasionalnya. Jadi misalnya nih, Itra mau ke klinik medis Gelora atau ke klinik medis Aroma.
Misalnya Itra mau diperiksa sama Dokter Sinta Anggraini, ya udah tinggal klik gitu. Jadi nanti otomatis Itra masuknya ke Dokter Sinta Anggraini seperti itu. Jadi cukup itu aja sih untuk perbedaan dari tampilan antara MJKN versi 1 dengan versi 2-nya Bapak Ibu semuanya. Lalu nanti dilanjutkan untuk pengambilan nomor antrian. Lalu diisikan anamnesianya. Nah, nanti diklik simpan. Nah, nanti akan muncul nomor antriannya. Nah, A018 untuk Dokter Maria Wahyudono Cipta. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk proses pengambilan nomor antrian via Mobile JKN di Antrol versi 2 ini. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya terkait Antrol versi 2 ini? Mbak, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Saya dari Klinik Simpang. Ini mohon maaf koreksi jika salah Mbak ya, karena saya nggak mengikuti dari awal. Kalau untuk tampilan nama-nama dokter itu kan kita menginputnya di Hafiz dulu ya, Iya, benar. jadwal prakteknya. Nah, ini kendala kami itu dokter di klinik itu kan banyak ya, ada sekitar 8. Karena sebagian besarnya dokter-dokternya itu adalah dokter di rumah sakit. Jadi di klinik kita tuh jadwalnya mengikuti jadwal mereka di rumah sakit. Sehingga jadwalnya nggak tetap gitu. Pagi dokter A, sore dokter B, besok bisa jadi dokter C, D, dan seterusnya gitu. Nah itu kan agak kesulitan ya kalau kita bikin pengajuan terus gitu ke BPJS untuk jadwal dokternya. Karena setiap hari berubah terus. Nah itu kira-kira bagaimana ya Mbak solusinya nanti untuk bisa menjalankan antrian online ini? Oh iya. Izin menjawab Mbak Itra? Iya, makasih Bu. Silakan Bu. Iya Dok, memang ini jadi catatan juga ya buat kita semua bahwa dengan antrian versi 2 ini, maka jadwal dokter itu akan menjadi sangat tricky atau menjadi sangat ketat gitu ya, karena di jadwal dokter itu kita mengambil data dari Hafiz gitu. Nah, bagaimana ketika kendala-kendala seperti dokter tidak bisa hadir dan lain-lain gitu ya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan juga sih, karena banyak sekali juga klinik yang menanyakan hal itu ya. Dan itu perlu disampaikan juga nih sama asosiasi Paskes nih ke BPJS agar difasilitasi hal seperti itu gitu loh. Gitu. Supaya data tetap terkirim walaupun mungkin menggunakan dokter pengganti gitu kira-kira Dok. Oh iya Dok, Ya kan berarti dokter pengganti mungkin aja kan terjadi di tempat saya juga sering seperti itu kan. Cuman akhirnya kan rekam medis kita itu tidak sesuai karena kita mengikuti dokter yang template dari pengambilan data di Hafiz gitu. Padahal dokternya mungkin dokter pengganti gitu. Iya Dok. Oh, berarti belum ada Dok ya, belum ada solusi terkait itu ya. Saya juga sementara kita dituntut kan sama BPJS untuk menjalankan antrian online gitu. Iya betul. Nah ini nih yang maksudnya juga harus dipikirkan baik oleh BPJS gitu ya, atau dari klinik sendiri bagaimana kalau klinik kan tugasnya mungkin meminimalisasi variasi tersebut gitu ya. Untuk Kita BPJS meminimalisir kekosongan dokter Dok, jadi dokternya beragam. Iya iya. Baik itu Dok. sih Dok ya. Jadi kalau kita sih tidak bisa menyelesaikan karena kita cuma get data aja gitu. Siap. Ya, makasih ya Dok. Terima kasih Dok, makasih Mbak. Iya, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi seputar Antrol versi? Ya, silakan Dokter Aki ya. Iya, mohon izin bertanya Mbak. Ya. Mbak, ini tadi mungkin saya agak ketinggalan. Nah, itu kan kalau saya cek di mobil JKN saya itu kan versinya masih 4.7 ya. Kalau umpamanya biar bisa kelihatan dokternya langsung. Kalau umpamanya saya di Hafiz-nya kan memang alhamdulillah dokter kadang memang ada pergantian paling sekali-kali, tapi seringnya dokternya udah tetap kayak gitu. Paling kalau mereka sakit atau ada itu aja gitu kan. Nah, pertanyaan kami itu Kak, tadi kalau nggak salah itu harus kita ganti kita nyeting lagi di Provaskesnya apa enggak, atau udah otomatis nanti
akan berubah sendiri. Oh iya. Ada pertanyaan Biar lagi, Bu? muncul di MJKN-nya gitu loh maksud saya. Ya. Pertanyaannya cukup, Bu? Sudah. Ya. Baik, sebelumnya Itra mau memastikan dulu untuk dokter klinik KTA ini, apakah sudah berhasil bridging antrol untuk versi 2-nya ini, Bu? Oh, belum. Oh iya, Lagi jadi aja kayaknya pertama, kemarin barusan, Mbak. oh iya nggak apa-apa. Iya. Jadi pertama nanti Ibu ajukan dulu bridging antrolnya ke BPJS ya. Nah, kalau seandainya udah disetujui sama BPJS, udah dapat akses productionnya untuk antrolnya, baru nanti Ibu update aplikasi Mobile JK-nya itu di Play Store kayak biasa, sampai nanti versinya itu diganti 4.8. Nah, kalau seandainya antrol Ibu ini udah production, udah live, maka nanti otomatis di Mobile JK Ibu tadi saat diambil pasien itu udah muncul, Bu, nama dokternya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan belum muncul karena berhubungan klinik dokter KTA ini belum production antrol versi 2-nya, seperti itu Ibu. Jadi masih tampilan antrol versi 1. Oh gitu. Terus ini maksud saya itu nanti semua pasien juga harus kalau umpamanya mau ikutin yang versi 2 itu harus update semua? Apa udah otomatis update di MJKN-nya? Di-update Ibu, karena kan untuk aplikasi itu bawaan dari mobile phone masing-masing ya Ibu ya. Jadi Oh update-nya gitu. sebentar kok Ibu ya, via Play Store diupdate bentar. Nah, nanti kalau udah 4.8 barulah nanti kita bisa ambil antrian di mobile JKN-nya. Oh Maaf gitu. Mbak Itra, Berarti kita Ya. itu dikasih apa mengedukasi pasien biar kelihatan dokternya itu untuk update lagi gitu nggih di Mbak Itra MJKN-nya. bantu Oh ya, jawab. gimana Pak Salman ya? Untuk yang apa? Yang versi dari Mobile JKN itu sebenarnya itu kan dari BPJS ya yang menginformasikan sebenarnya apakah harus diupdate atau tidak gitu. Tapi dicoba aja nanti ketika ada informasi sudah antrol versi 2-nya sudah aktif, di beberapa pasien misalnya sudah muncul nih jadwalnya, tetapi hanya beberapa pasien juga yang tidak muncul jadwal per dokter. Oh Nah, gitu. itu baru Berarti nanti optional aja ya Pak ya, kalau seandainya ya memang belum opsional aja. muncul baru diupdate. Tapi kalau seandainya udah muncul nggak perlu diupdate lagi aplikasi Mobile JKN-nya. Ya, tapi kalau bagusnya memang lebih versi Diupdate. terbaru diupdate. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Seperti itu ya Bu ya? Ya, terima kasih Mbak Itra. Iya, sama-sama Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Izin bertanya Mbak. Iya, silakan Bu. Saya dari klinik Dokter Lutfi ya. Ini mau nanya, kan sekarang farmasi udah ada antriannya ya? Iya benar. Nah, itu untuk yang dashboard antrian yang buat ke apa namanya TV-nya itu menunya di dashboard antrian kayak biasa apa gimana Mbak? Mungkin Pak Salman bisa dibantu Pak, karena ini masih baru ya Mbak ya, belum diupdate juga sebenarnya ke klinik. Jadi mungkin nanti Pak Salman, kebetulan beliau konsultan IT kita, mungkin Pak Salman bisa bantu Pak. Untuk panggilan farmasi itu sebenarnya nggak ada nomor khusus sendiri sih, tetap ngikut nomor antrian sesuai dengan poli gitu. Jadi sampai selesai ke farmasi nomor antriannya tetap nyatu gitu. Jadi untuk monitoring khususnya belum kita bikinin sih Bu, tetap yang muncul itu baru dashboard untuk per poli gitu. Oh, berarti dashboard yang untuk farmasinya sendiri yang buat dihubungin ke TV itu belum ada ya? Ya, belum ada. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Salman. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita tutup ya, karena sudah masuk waktu Jumat juga ya untuk wilayah Jakarta ataupun luar Jawa. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Itra boleh minta tolong ya, karena untuk sesi implementasi ini kita harus kirimkan buktinya ke BPJS masing-masing wilayah. Jadi Itra minta tolong Bapak Ibu semuanya untuk on cam, karena Itra mau capture dari tampilan partisipan yang join Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Selamat siang Mbak Itra. Iya, selamat siang, gimana Bu? Mbak mau tanya, maaf ya Mbak, tadi saya telat masuknya. Oh iya, nggak apa-apa. Terkait dengan antrol versi 2 ini, kan setelah kita mengajukan ke BPJS kemudian kita sudah mendapatkan balasannya. Nah di setting jadwal antrian Provaskes itu nanti kita perbarui lagi nggak ya? Kan selama ini
cuma munculnya hari-hari. Nah, itu nanti Mm-mm. ada kayak dokter-dokternya juga gitu nggak ya, Mbak? Iya ada. Jadi nanti kalau seandainya memang udah dibalas nih sama BPJS-nya kan misalnya nanti dikirim tuh dalam bentuk Cons ID gitu ya. Nanti dikirim Ya. dulu ke IT support-nya biar nanti dicek apakah udah aktif untuk antrolnya apa belum. Nah, kalau sudah aktif, nah itu kan tadi kata Ibu kan di menu antrian itu kan masih versi lama tuh yang hari-hari gitu ya, tapi belum ada kode Mm-mm. dokternya. Nah, Ibu Mm-mm. hapus dulu untuk semua jadwal antrian yang ada karena belum ada kode Mm-mm. dokternya. Nah, kalau udah Ibu hapus, untuk settingnya Ibu klik lihat jadwal pada Hafiz ini. Nah, setelah itu kan di sini ada 2 poli nih, poli umum sama poli gigi. Misal Ibu mau setting poli umum dulu, ya udah di poliklinik ini Ibu pilih poli umum. Nah, ini muncul nih nama dokternya. Saat Ibu simpan jadwal seperti ini, nah di sini muncul nama dokternya. Ibu pilih ruang pelayanannya. Nah, karena itu kan ruangan umum berarti klinik umum pelayanannya. Nah, kalau udah Ibu simpan, karena di sini jadwal antriannya sudah ada, maka nanti akan muncul seperti ini, Bu. Nah, ini Dokter Kris. Munculnya seperti ini, sudah ada hari, jadwalnya, nama dan kode dokternya, lalu di sini ada kuotanya juga, seperti itu. Mbak maaf boleh diulang lagi nggak, Mbak? Oh iya boleh. Nah, jadi Maaf ya, pertama Mbak. untuk antriannya yang lama yang belum ada kode dokternya, itu Ibu hapus dulu semua. Hmm. Nah, kalau udah dihapus, nanti untuk setting jadwal antrian yang versi Hafiznya, versi Antrol 2-nya, Ibu klik ini, lihat jadwal pada Hafiz di sini. Ya. Nah, Ibu klik, nanti muncul nih 2 poli, poli umum sama poli gigi. Misal Ibu mau setting poli umum dulu. Nah, Ibu buatlah di poliklinik ini pilihannya itu poli umum di sini, misal nih, poli umum. Nah, muncul nama dokter nih yang praktek misalnya di hari Jumat itu misalnya ada 3 dokter, muncul nih biasanya 3. Nah, untuk atur waktunya, Ibu tinggal klik simpan jadwal. Nah, muncul hari Jumat, jam mulai pelayanannya sampai jam selesai, nama dokternya, nah Ibu isikan ruangannya. Misalnya karena klinik umum tadi ruangannya itu ruangan umum misalnya. Nah, kalau udah Ibu tinggal klik simpan. Nah, pada saat setting antrian tadi, itu muncul nomor antrian yang sudah Ibu setting tadi jadwalnya. Dokter Kris, jam 7 sampai jam 12, kuotanya itu 54 gitu. Oh iya, Begitu Mbak. juga nanti Mbak, untuk tapi setting selama dokternya. Mbak, tapi selama ini kan untuk poli umum saya itu saya bedakan jadi 2. Jadi yang shift shift pagi itu saya kasih poli umum 1, shift sore itu poli umum 2. Nah, Ah, selama di Hafiz kan nanti kan juga udah ada include jadwal dokternya juga nggak? Berarti itu nanti semuanya masuknya ke poli umum 1 semua ya, Mbak? Iya Nggak bisa. benar, karena Hafiz hanya membaca 1 poli, Bu. Jadi nanti ruangannya saja yang Ibu bedakan, ruangannya saja. Polinya umum, misalnya pagi dokternya ini dari jam 7 sampai jam 13 misalnya. Terus nanti di dokternya ini misalnya dari jam 16 sampai jam 21 misalnya. Tapi nanti berimbas sama nomor urutnya ya, Mbak. Nggak bisa nomor urut 1 lagi yang poli sore. Jadinya Enggak, dia menyambung. nyambung ya. Iya. Kalau misal dibedakan tetap nggak bisa ya, Mbak? Nggak bisa karena untuk poli ini dia emang hanya baca 1, Bu, di Hafiznya gitu. Hanya dibedakan dengan ruangannya saja. Baik, Mbak. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Mbak Itra, Ya. untuk perubahan sound antrian belum dijelaskan. Oh iya, untuk perubahan sound antrian, sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau untuk sound antrian itu kan kita itu settingnya di master antrian ini ya, di sini. Nanti kita tinggal upload sound-nya aja. Nah, sedangkan untuk yang versi 2 ini, kita sounds-nya itu ada di menu setting jadwal antrian tadi. Nah, di sini ada nih tools untuk atur sounds antrian. Jadi nanti tinggal diklik. Nah, di sini muncul nih, misal kita mau buatkan antrian untuk dokter Pikar 1 Sehat misalnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik ubah. Nah, di sini ada sama kayak antrian pada umumnya ada https://soundoftech.com, nanti tinggal diklik. Nah, nanti dibuatkan nama antriannya apa. Boleh nanti berdasarkan nama dokternya atau nama polinya. Nah, misalnya tadi dokter SS. Dokter misalnya. Nah, kita klik voice-nya apa? Voice-nya misalnya Indonesia. Lalu kita
klik submit. Nah, kita scroll ke bawah, ini muncul nih, kita play dulu. dokter, Nah, misalnya dokter aja nih, misalnya ya. Nah, kalau udah nanti kita tinggal upload di sini, kita choose file, lalu kita ambil di menu download tadi. Ini dokter, kita klik open. Nah, kita klik simpan. Nah, ini udah ada nih untuk sounds pemanggilan antriannya. Coba kita tes panggil. antrian selanjutnya. Nomor urut A1 menuju dokter. Nah, jadi untuk pemanggilan antriannya ini bisa nanti dipanggil by nama dokter atau by nama poli. Jadi tergantung settingannya nanti mau dibuatkan apa untuk sounds-nya. Intinya untuk Antrol versi 2 ini, setting sounds antriannya itu ada di menu setting jadwal antrian di kotak warna orange, yaitu atur sounds antrian. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Izin di sini kita jawab ya pertanyaan dari kolom chat dari Dr. Antonius Bagus. Kak, maaf, Klinik Budi Luhur mau bertanya, untuk rawat inap belum bisa masuk langsung ke piker ya, kenapa? Baik, izin Bapak, untuk rawat inap itu memang belum ada aksesnya dari pikernya. Itu kenapa sampai sekarang rawat inap itu belum bisa kita bridgingkan ke piker ya Pak ya. Sama tadi dengan kasus untuk alergi dan suhu. Dan sama juga dengan odontogram. Lalu di sini ada pertanyaan dari Ibu Aldea Cindy, Klinik Permata Gading. Mohon maaf izin bertanya, jika pasien mendaftar apakah langsung masuk ke mobil JKN tanpa mendaftar online terlebih dahulu? Untuk pendaftaran pasien ini tetap nanti by mobil JKN. Nah, diambil nomor antriannya via mobil JKN sampai nanti dapat nomor antrian. Lalu nanti setelah datang ke klinik bagian front office itu langsung ceknya itu di menu bridging antara BPJS pada tools log antrian MJKN. Nah, nanti bisa ditanyakan pasien itu tadi dapat nomor antriannya berapa. Nah, kalau udah nanti tinggal klik daftarkan. Didaftarkan pasien seperti biasa di front office, lalu nanti diklik simpan, lalu nanti diisikan asesmen oleh perawat maupun oleh dokter. Baik, dari DPP Dr. Wahid Abdurrahman hadir. Baik, dari Dr. Wahid apakah ada yang ingin ditanyakan, Dok? Izin Ibu Dr. Sulastri, mungkin pertemuannya bisa kita tutup ya Bu ya, karena udah masuk waktu Jumat juga Bu. Boleh Mbak Itra, kalau Oh sudah iya. nggak ada pertanyaan lagi, kita nanti bisa lanjutkan lewat grup ya. Teman-teman yang belum bergabung dengan Provaskes bisa join di grup trial, nanti bisa minta link trial ke Mbak Itra dan bisa mencoba semua ini ya menu yang ada di Provaskes. Iya. Gitu ya? Iya. Baik. Baik Ibu, Boleh terima ditutup, kasih Mbak Itra? banyak. Iya, baik. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin Itra tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Swasti Rahayu yang sudah memaparkan materi Antrol versi 2 ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut hadir dalam acara sosialisasi implementasi Antrol versi 2. Dan Itra selaku moderator, mohon maaf karena masih banyak salah dan dalam kata-kata maupun dalam bersikap. Itra tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.